Jadi kita siang ini akan melanjutkan beberapa hal ya tentang diskusi dan relasi Islam dengan Kristen, tapi kita fokus bicara hal-hal yang memang dibicarakan oleh scholars Muslim sendiri, begitu ya. Dan judul kita yang udah mulai dari sesi yang lalu adalah Islam dan Kristen, ketegangan dan tautan. Ya. Nah, bicara soal ketegangan ya. eh, ada ayat-ayat yang terkenal ya di dalam Quran yang memang eh, menggambarkan violence begitu ya dan sering terkait dengan konsep jihad begitu ya. Jadi ini juga termasuk bagian yang sering menjadi kontroversi ketika dibicarakan ya. Ini salah satunya ya dari surah 9 ayat 5. Ya istilahnya itu ayat ayat pedang begitu ya, ayat yang seperti ini. Saya bacakan ya. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musikirin itu di mana saja kamu menjumpai mereka dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi ayat semacam ini misalnya eksplisit memberikan perintah untuk membunuh yang musyrik begitu ya. Dan kita beberapa minggu terakhir ini sedang ada kontroversi juga di belahan dunia Eropa ya. Ada pembunuhan yang dilakukan terakhir ini di gereja ya, yang beberapa minggu lalu itu terkait dengan kontroversi gambar kartun Muhammad, itu seorang guru itu dibunuh ya di Prancis. Ya, jadi di Prancis hal-hal semacam ini kontroversi. Lalu yang barusan juga muncul di Jakarta Post baru-baru ini adalah Mahathir Muhammad mengomentari ya bahwa memang seolah-olah mendukung ya pembunuhan-pembunuhan tersebut ya. Twitter memberi tanda ya terhadap tweetnya Mahathir, kemudian karena banyak protes akhirnya dihapus ya. Jadi kelihatan ya bahwa hal-hal semacam ini masih panas ya, sangat kontroversi kalau menjadi diskusi ya. Eh, nah, di sisi yang lain ya, yang ingin saya tunjukkan juga adalah ya ayat-ayat pedang semacam itu hanya satu bagian ya dari banyak sekali ayat di Quran, dan banyak juga ayat di Quran itu yang menunjukkan sikap yang bersahabat ya dan sangat toleran sebenarnya ya. Ini salah satunya yang sering dikutip ya oleh kelompok muslim yang toleran ya. Ini surah 2 ayat 256 ya. Bunyinya, tidak ada paksaan untuk agama. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah. Ya, jadi togut ini adalah ilah-ilah lain ya. Mungkin kalau di padanannya kalau di Alkitab Kristen adalah Baal ya atau Mamon begitu ya. Jadi kalau ingkar terhadap togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi ayat semacam ini dengan eksplisit bilang tidak ada paksaan ya untuk agama begitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ya untuk kekerasan-kekerasan yang berdalih agama. Apalagi ini paksaan pun tidak ada begitu ya, ayatnya dengan eksplisit mengatakan hal itu. Nah, ini ayat lain ya yang sering dilihat menggambarkan toleransi ya. Ini surat Al-Kafirun, ini merupakan bagian dari surah-surah Mekah, lebih pendek, cuma ada 6 ayat ya. Ini ayat 6-nya yang terkenal ya. Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Begitu ya. Jadi misalnya kalau dicari di Google begitu saja ya, untukku agamaku, untukmu agamamu gitu ya.
Nah, ini ada banyak sekali ya tulisan tentang itu ya, dan kalau Bapak Ibu pernah dengar ayat bahasa Arabnya ya, lakum dinukum waliyadin ya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya itu kalau disebutkan seringkali konotasinya adalah apa? Memberikan nuansa yang lebih toleran ya. Ini sorry, saya tadi nggak share dari Google ya. Ini kalau di Google ditulis untukku agamaku dan untukmu agamamu, muncul berbagai posting ini ya, dan akan dengan mudah menemukan eh, apa lafal dari ayat itu ya, lakum dinukum waliyadin. Ya, jadi ini merefer kepada eh, bagaimana ada visi ya untuk hidup yang berdampingan ya. Salah satunya munculnya dari ayat ini ya. Nah, ayat ini tuh muncul di Mekah ya, waktu bagian kehidupan Muhammad sedang di Mekah dan menghadapi banyak perlawanan. Ya, karena sebenarnya di Mekah kelompok Muhammad itu minoritas menghadapi tekanan dari kaum Quraisy begitu ya. Dan apalagi ketika paman dari Muhammad dan istrinya Siti Khadijah meninggal ya, maka sebenarnya klan Muhammad itu menghadapi ancaman yang sangat besar. Terus akhirnya hijrah ya ke Madinah begitu ya. Sehingga ayat-ayat yang muncul di dalam kehidupan yang di bawah tekanan semacam ini biasanya mungkin nuansanya lebih toleran ya. Namun ayat-ayat ini juga bisa dimaknai yang lebih keras ya, karena sebenarnya settingnya adalah orang-orang di Mekah, kelompok di Mekah itu yang melawan kelompok Muhammad itu mungkin sering memaksakan ya, karena kan memang yang kepercayaan yang umum pada saat itu adalah politeis begitu ya, sehingga kepercayaan itu juga berkaitan dengan banyak hal ya, persoalan perdagangan, ziarah dan lain sebagainya begitu ya, sehingga kalau beralih ke monoteisme begitu ya, bisa ada efek terhadap komunitas dan lingkungannya, sehingga kelompok Muhammad itu dipaksa ya untuk meninggalkan monoteisme ya, dan kembali kepada yang dianggap mayoritas begitu ya, yang adalah politeisme pada saat itu ya. Dan ayat ini menunjukkan sikap yang seharusnya diambil begitu ya. Kalau saya bacakan ya mulai dari ayat 1 ya. Katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Ya, jadi ayat-ayat ini ya, walaupun ayat terakhirnya itu kalau dikutip ya, itu sering membawa konotasi yang lebih toleran ya, bahwa kita ini yang penting beribadah dengan agama masing-masing saja gitu ya, kita jangan saling mengganggu begitu ya. Tetapi sebenarnya ayat-ayat ini juga merefleksikan komitmen yang kuat ya kepada Allah monoteis dari kelompok Muhammad pada saat zaman kehidupan di Mekah itu ya, sehingga bisa saja memang bagiannya ini ditafsir ya dan dimaknai dengan eh, apa nuansa yang lebih keras ya, ke arah komitmen yang lebih kuat begitu. Jadi bagaimana menghayati ayat ke-6 ini ya, ini bisa juga punya spektrum yang cukup beragam begitu ya. Tapi secara umum ayat ini memang menandakan toleransi ya, dan memberikan visi bayangan bagaimana hidup berdampingan itu ya, asal jangan saling mengganggu begitu ya. Nah, jadi bagaimana ya soal jihad begitu ya? Kalau demikian di dalam konsep Islam ini, saya ambilkan ya dari seorang eh, ilmuwan Muslim ya, Said Hussein Nasar. Dia cukup berpengaruh juga. Kalau Bapak Ibu telusuri ya biografinya, Said Hussein Nasar ini dari Iran. Dia punya gelar di bidang fisika dari MIT, dan PhD-nya itu dari Harvard di dalam bidang History of Science. Ya, jadi kalau mungkin di
di kelompok Kristen ada orang-orang yang filsuf tapi juga teolog tapi juga saintis seperti John Lennox ya, atau Alistair McGrath ya. Maka Syed Hussein Nasar ini termasuk tokoh yang seperti itu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca bukunya, beberapa sangat populer ya, buat yang berusaha mencermati masa-masa atau kelompok di dalam pemahaman Islam. Sering Syed Hussein Nasar ini dikelompokkan menjadi neo-ortodoks ya. Tapi pengelompokan itu juga banyak pendapat ya. Tapi Nasar termasuk yang sangat dihormati ya sebagai Muslim scholars ya. Dan dia memberikan komentar ini ya di dalam bukunya, saya kutip dari Ideals and Realities of Islam. Ini dia menulis ya bahwa sebenarnya konsep jihad itu ada dua ya, yang disebut dengan al-jihad al-asgar ya, itu smaller holy struggle ya. Jadi jihad itu sendiri artinya adalah pergulatan, pergumulan ya, struggle. Tapi ada struggle yang kecil yang melibatkan gerakan fisik ya, bisa perang, militer, politik begitu ya. Tetapi sebenarnya ada jihad yang lebih besar ya, greater holy struggle ya, al jihad al akbar. Dan peperangan yang lebih besar itu adalah melawan hawa nafsu kedagingan, begitu ya, melawan dosa-dosa ya yang muncul di dalam hati manusia bahkan, begitu ya. Sehingga di dalam pemahaman yang seperti ini ya, kalau melakukan jihad itu hanya dimengerti sebagai gerakan fisik ya, maka itu sebenarnya dianggap belum melakukan al-jihad al-akbar yang sesungguhnya melawan hawa nafsu manusia itu sendiri. Begitu. Jadi pemahaman jihad juga punya spektrumnya ya, dan salah satunya yang diketengahkan oleh Syed Hussein Nasar ini. Gitu, ya. Jadi memang di dalam banyak diskusi ya, kadang-kadang apologet Kristen itu berusaha berargumen ya bahwa Islam adalah agama yang violence dan terkait erat dengan kekerasan. Saya rasa argumen yang semacam itu tidak fair ya, karena di dalam tafsir Islam sendiri banyak juga dan spektrumnya luas begitu ya, sehingga itu sama juga dengan semacam tafsir yang memukul rata ya, bahwa orang Kristen pasti begini atau pasti begitu. Padahal kan sebenarnya kelompok agama tertentu itu tidak homogen, begitu ya. Sehingga kadang-kadang argumen yang terlampau keras ya berusaha bilang bahwa pasti satu kelompok agama tertentu tendensinya seperti ini ya. Itu seringkali meleset ya, atau tidak menggambarkan fenomena kelompok keagamaan itu dengan berbagai kompleksitasnya yang tidak homogen itu sih ya. Bahwa ayat-ayat kitab suci itu memang bisa dimanfaatkan untuk kekerasan, itu bahkan terjadi juga di dalam sejarah Kristen sendiri ya, karena ketika terjadi crusade abad ke-10 sampai abad ke-12, bahkan paus itu yang sendiri yang berpidato mengutip ayat-ayat Alkitab dan menjustifikasi ya peperangan dan pembantaian atas nama agama. Begitu ya. Jadi hal-hal semacam itu bisa terjadi di agama manapun ya. Dan di setiap kelompok agama ada usaha-usaha ya menampilkan tafsir yang lebih toleran ya, lebih bisa memberikan visi untuk kehidupan yang berdampingan di zaman global yang pluralistik ini begitu ya. Termasuk juga di dalam Islam. Ya, termasuk juga di dalam konsep semacam jihad tadi yang kita lihat dari eh, Syed Hussein Nasar gitu misalnya. Ya. Nah ini ayat lain ya yang menyajikan konsep yang sangat utama ya dan di dalam Islam ya, yaitu tauhid ya, monoteis yang solid begitu ya. Dari surah 112 ayat 1 sampai 4 ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan.
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya, jadi kalau menyetarakan sesuatu dengan Allah begitu ya, yang tidak ada sesuatu yang setara dengan dia, yaitu musyrik. Ya, itulah juga gejala-gejala kekafiran begitu ya, karena eh, tidak boleh ya Allah yang Allah yang sesungguhnya itu dipersamakan dengan apapun yang lain begitu ya. Konsepnya di dalam Islam seperti itu ya. Dan ada bahasa yang semacam ini ya, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Ya, ini kalau di dalam konteks hidup berdampingan antara Islam dan Kristen, seringkali ayat semacam ini ya bisa juga dimaknai kalau orang Kristen udah mulai bilang Yesus anak Allah ya. Maka ayat-ayat semacam ini bisa langsung muncul dan di dalam pikiran dan terlihat sebagai konfrontasi ya terhadap kekristenan begitu ya. Namun kan memang orang Kristen juga tidak memahami Yesus anak Allah sebagai pengertian biologis ya. Ini ya anak dalam pengertian seperti anak biologis begitu ya. Di lain pihak di dalam konsep yang politeis ya, seperti yang terjadi di Jazirah Arab yang dihadapi juga oleh Muhammad ya di awal perkembangan Islam ya. Di dalam konsep yang politeis seringkali dewa-dewa itu ya atau Allah-Allah yang ada itu memang ada relasi keluarga begitu ya, sehingga saling memperanakan begitu ya. Karena kalau Bapak Ibu ingat misalnya cerita seperti Enuma Elis begitu ya, itu kan cerita tentang pembantaian dewa-dewa tapi sebenarnya satu keluarga begitu ya. Juga di dalam mungkin mitologi Yunani kuno ya atau Mesir kuno ya, dewa-dewa masyarakat kuno itu yang biasanya juga polanya politeis ya. Eh, Memang biasa ya ada relasi dewa itu saling anaknya siapa dan seterusnya begitu ya. Sehingga bagian ayat ini sebenarnya kalau mau dimengerti di dalam konteks aslinya ya, kemungkinan sebenarnya mengkritisi agama-agama politeis juga yang ada di sekitar itu. Ya, jadi sebenarnya Muhammad memang membawa pemahaman kepada monoteisme bergerak bergeser dari politeisme yang mendominasi sebenarnya Jazirah Arab ya di zamannya gitu. Ya. Nah, ini ayat lain ya yang juga cukup penting ya menggambarkan pemahaman Islam ya, yaitu surah 33 ayat 40 yang menyebut bahwa Muhammad adalah seal of the prophets ya, penutup nabi-nabi, itu terjemahan bahasa Indonesianya ya, sehingga Muhammad diyakini sebagai nabi yang terakhir yang paling update ya, bisa dibilang kalau pemahamannya adalah progressive revelation begitu ya, maka Muhammad adalah penutup nabi-nabi ya. Jadi Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi ya, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Begitu ya. Jadi ini pemahaman yang sentral juga di dalam pemahaman Islam tradisional. Nah, mengapa ya nabi itu dipercaya tidak ada dosanya ya? Secara umum mungkin pemahaman di dalam kelompok muslim itu seperti itu ya. Nah, sebenarnya di dalam Al-Qur'an ya tidak ada petunjuk yang jelas ya dan tegas ya bahwa nabi itu tanpa celah atau tanpa dosa. Karena di dalam kisah-kisah Al-Qur'an juga ada kisah tentang Yunus ya, juga ada kisah tentang Adam yang juga dikisahkan jatuh ke dalam dosa ya, sama seperti di Alkitab Kristen ya. Jadi sebenarnya kenapa ya sampai terbentuk kesan bahwa nabi itu tidak berdosa, tidak begitu jelas ya. Nah, namun misalnya di surah 21 ayat 73, surah 33 ayat 21 ya, Muhammad memberikan teladan kebajikan. Ya, lalu ada hadits Muslim juga ya yang menceritakan bagaimana malaikat Jibril mendatangi dan membersihkan hati Muhammad. Ya, yang waktu itu masih kecil dari tanda bekas setan ya. Maka berkembang di dalam tradisi dan teologi Islam bahwa Nabi Muhammad adalah tidak pernah disentuh oleh setan. Ya, dia telah mendapat perlindungan Tuhan sejak kecil sehingga dia juga tidak disentuh oleh dosa.
Begitu ya, ini saya kutip dari bukunya Pak Bambang Ruseno Utomo ya, halaman 42 begitu. Jadi, ada semacam perkembangan juga kalau melihat dari murni dari Quran saja ya tidak begitu jelas ya, karena ada kisah nabi-nabi juga yang secara eksplisit bilang nabinya berdosa begitu ya. Tapi mengapa muncul, eee, pemikiran itu ya bahwa nabi itu tidak berdosa, menurut Bambang Ruseno Utomo lewat perkembangan-perkembangan semacam ini ya. Ada surah-surah tertentu dan ada hadits juga yang, menceritakan, menggambarkan hati Muhammad yang, dibersihkan ya, tidak lagi disentuh dosa, begitu ya. Nah, seperti yang kita tadi sudah, sebutkan ya bahwa memang ada ayat-ayat pedang ya di dalam Quran, tapi juga ada ayat-ayat yang relasinya positif ya ke Alkitab dan juga ke dalam kehidupan yang plural ya. Jadi misalnya ayat-ayat ini ya menunjukkan relasi yang positif ya. Surah 2 ayat 121 ya. Bunyinya, orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Ya, jadi ini mengkonfirmasi kitab-kitab yang diberikan sebelumnya, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Begitu ya. Lalu ini ada surah 10 ayat 94. eh, Terjemahannya bunyinya, maka jika kamu, ini dalam kurung maksudnya Muhammad ya, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, kami maksudnya Allah ya, turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Ya, jadi ini kembali mengkonfirmasi ya, kalau Muhammad bingung atau ragu-ragu begitu ya, tanya ya kepada yang membaca kitab-kitab sebelum kamu ya. Sesungguhnya telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Ya, jadi misalnya di dalam Sirah Nabawiyah itu juga yang Bapak Ibu baca di Jonathan Brown ya bukunya. Kan waktu turunnya Quran itu Muhammad juga ketakutannya atau merasa terganggu ya. Yang menghibur adalah waraka ya, dan banyak mungkin bisa ada berbagai tafsir juga ya terhadap apa sebenarnya iman yang dianut waraka ya. Tapi Jonathan Brown dengan jelas menulis waraka itu pamannya orang Kristen. Begitu ya. Jadi sebenarnya intermingling ya, saling bersentuhan antara berbagai agama di Jazirah Arab pada saat itu terjadi ya, antara kekristenan, Yudaisme, dan juga cikal bakal Islam ya yang sedang sedang tumbuh ya di dalam diri dan kelompok Muhammad begitu ya. Dan relasi-relasi itu juga ada yang digambarkan dengan cukup positif ya. Misalnya Waraka eh, menghibur Muhammad ya dan meneguhkan Muhammad. Lalu juga Bapak Ibu sudah eh, baca juga tentang legenda Bahira ya yang minggu lalu kita bahas ya. Itu juga sebenarnya relasinya kepada kekristenan. Bahira itu pendeta Kristen ya di dalam kisah itu ya, mengkonfirmasi Muhammad dan melihat tanda kenabian ya di dalam diri Muhammad ya. Jadi ada tautan-tautan positif itu sebenarnya yang terjadi juga di ayat-ayat Quran sendiri sebenarnya. Ya. Nah, ini juga ada berbagai ayat pluralis ya yang ingin saya tunjukkan ya. Surah 2 ayat 148 ya. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah eh, dalam membuat kebaikan. Ya, di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini ayat yang sebenarnya hidup berdampingan itu digambarkan dengan lebih kuat ya dibanding dengan agamamu, agamamu, agamaku untukku begitu ya. Ini hidup berdampingan yang bukan cuma sekedar kita terpisah ya, hidup masing-masing, jangan saling mengganggu, melainkan kita berlomba-lomba membuat kebaikan ya di dalam satu kondisi yang sangat pluralis begitu ya. Karena tertulis di ayatnya tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri. Tetapi biarlah kita berlomba-lomba berbuat kebaikan.
Ya, ini visi yang lebih lebih kuat dan lebih positif ya sebenarnya bagaimana hidup berdampingan itu. Ya. Nah, ini ada ayat-ayat serupa yang lain ya, misalnya dari surah 5. Surat 5 itu kalau Bapak Ibu ingat adalah Al-Maidah. Ya, jadi surat Al-Maidah itu pun nuansanya macam-macam ya. Tentu ada nuansa yang sampai mengakibatkan kesulitan untuk relasi Islam Kristen ketegangan semacam kasus Ahok gitu ya. Tapi ada ayat-ayat yang seperti ini ya, surah 5 ayat 69 ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, Sabiin dan orang-orang Nasrani, siapa saja yang benar-benar saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak mereka bersedih hati. Ya, jadi ini ayatnya sangat positif ya, menghidupi pluralitas itu ya, bahwa orang-orang yang dari agama lain itu kalau mereka saleh ya, mereka itu tidak khawatir dan tidak bersedih hati ya. Lalu ayat 21, ini surah 21 ayat 107 ya, ini juga di Jonathan Brown, cukup awal ya dikutip ya. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ya, ini adalah ayat yang sering dikumandangkan Jokowi juga ya. Islam yang rahmatan lil alamin, ya, menjadi rahmat bagi semesta alam begitu ya. Ini padanannya kalau di Kristen adalah menjadi terang dan garam, yang menjadi berkat bagi semua orang. Ya, bukan cuma sekedar untuk kelompok kelompok Kristiani sendiri ya, tetapi untuk seluruh umat manusia begitu ya. Jadi ada ya padanan-padanan sikap yang sebenarnya sangat terbuka ya, sangat welcoming ya terhadap kelompok-kelompok yang bukan kelompoknya sendiri ya, dan bahkan secara positif itu mendorong untuk berlomba-lomba berbuat kebaikan ya, dan menjadi berkat, menjadi rahmat buat kelompok yang lain. Begitu ya. Nah, jadi ini mungkin slide terakhir kita hari ini ya. Nanti minggu-minggu depan kita, kalau Bapak Ibu udah baca dari chapter dari Reza Aslan ya, mungkin kita akan bahas juga beberapa ayat dan tafsir ya. Bapak Ibu juga udah baca Abdullah Said ya, di situ ada bagian yang bicara soal Fasrul Rahman ya, tentang gaya tafsirnya dia. Fasrul Rahman adalah profesor Muslim Scholars di Chicago University. Itu profesornya Nurcholis Majid dulu ya, Cak Nur. Ya, yang gaya tafsirnya itu khas sebenarnya ya. Sehingga juga diwarisi oleh Cak Nur dan komunitas Nurcholis Majid ya, Nurcholis Majid Society itu mengembangkan tafsir yang mungkin juga khas ya, untuk diwarisi oleh kalangan Muslim Indonesia begitu ya. Nanti kita bahas detail-detailnya ya, lebih lebih mendalam. Tetapi pertanyaan buat siang hari ini buat kita ya, mungkin hal-hal ini ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya di dalam Quran sendiri ya, memang ada ketegangan, ada, tapi juga ada tautan ya antara Islam dan Kristen ya. Jadi tidak cuma murni semata-mata isinya adalah kritik atau hal yang lebih bermusuhan, lebih keras ya, melainkan ada hal-hal yang sangat bersahabat, sangat toleran, sangat terbuka ya. Sehingga kedua hal ini ada. Tentu ada ya ayat-ayat yang mengkritisi kitab-kitab Kristen ya, bahwa orang Kristen itu sudah merubah kitab sucinya ya, nanti kita bicarakan ya di kesempatan yang lainnya. Tapi ada tautan juga, ada linkage-nya ya, ada kisah Waraka menghibur Muhammad ya, ada kisah legenda Bahira begitu ya. Jadi keduanya ini ada. Nah, masalahnya adalah bagaimana biasanya bentuk dialog antara Islam dan Kristen ya waktu kita berjumpa ya di dalam masyarakat dan di dalam komunitas kita ya. Apakah isinya melulu ketegangan? Ya, saya rasa ayat-ayat yang sangat pluralistik itu yang ada juga di Qurannya seringkali di dalam masa-masa panasnya kampanye politik sering diabaikan. Ya, padahal itu ayat Quran juga ya, dan buat komunitas Islam itu juga sakral ya. Tetapi karena mix ya, kedua hal itu ada ketegangan, ada tautan ya. Kadang-kadang politik itu rada kejam ya, sehingga sering memakai hal-hal yang memang bisa berguna untuk politik dan
mengabaikan ya hal-hal yang memang ada juga di Quran tetapi tidak berguna ya untuk agenda politiknya pada saat tertentu ya. Makanya waktu zaman Soeharto ya, Muslim scholar semacam Cak Nur ya atau Gus Dur ya, itu mengambil jarak ya terhadap politisasi ya. Jangan sampai agama yang harusnya murni itu dieksploitasi ya untuk tujuan agenda politik tertentu begitu ya. Nah, memang setelah zaman reformasi tahun 98 ya, terus kita masuk ke dalam era demokrasi yang lebih bebas dan lebih luas ya. Eh, Seringkali kehati-hatian itu ya antara relasi politik dan agama itu mungkin mengendor ya, sehingga kita mungkin perlu lagi ya belajar bagaimana mengapproach ketegangan hal-hal itu terjadi kalau di dalam kancah politik jadinya ya. Tetapi yang menjadi harapan buat kita adalah bahkan di dalam ayat-ayat Quran sendiri dan di dalam pemahaman Islam sendiri itu banyak hal yang sangat toleran ya, yang memberikan visi juga untuk kehidupan bersama yang lebih baik begitu ya, sehingga baik dari sisi Islam maupun dari sisi Kristen harusnya bisa ya kita kembangkan juga dari tradisi agama masing-masing itu untuk kehidupan yang lebih dialogis ya, kehidupan yang lebih bersahabat, sehingga bisa ada kehidupan berbangsa itu yang lebih rukun dan lebih produktif ya sebagai satu bangsa gitu ya. Nah, sehingga pertanyaannya buat kita juga adalah yang nomor 3 ini ya. Apakah sebaiknya kita menekankan perbedaan atau justru tautan ya. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada komentar ya terhadap pertanyaan-pertanyaan ini atau pertanyaan. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Ini kalau demi mengkritisi kelompok Kristen sendiri ya misalnya ya. Apakah Bapak Ibu melihat tendensi juga bahwa kelompok Kristen itu kadang mengembangkan ya teologi atau narasi agama yang lebih bermusuhan kepada pihak yang lain, tetapi juga bisa ada yang lebih bersahabat. Apakah fenomena semacam itu juga kelihatan dan apakah Alkitab juga menyediakan ya kedua narasi itu? Gimana pendapat Bapak Ibu? Saya mungkin bukan komentar yang akademis gimana Pak ya, Eh, tapi saya melihat yang secara populer dengan berkembangnya, maaf katalah, para apologet di YouTube. Apologet YouTube ya. Yang Kristen ya, saya komentari yang Kristen lah. Gitu. Sekarang saya melihat rasanya tidak memiliki suatu spirit apologet yang justru mendamaikan ya, tapi yang justru makin memprovokasi sebenarnya. Uh, dari headline-nya thumbnail di YouTube gitu kan, itu kayak sudah mengejek nuansa-nuansa. Jadi saya rasa apa ya, mungkin, dan bahkan beberapa yang saya tonton itu kontennya itu pun sangat cetek ya. Sangat cetek itu udah langsung jadi akhirnya itu konten-konten yang cuma justru bukan memunculkan dialog untuk saling memahami. Saya tidak mengatakan bahwa kemudian yang seberang benar dan lain sebagainya, tidak, tapi untuk mencoba memahami sehingga bisa memberikan suatu penilaian yang lebih objektif, malah justru ya ke dalamnya, ke Kristen sendiri itu justru buat saya itu ngomporin, dan saya tidak melihat sebuah terang ya, sebuah terang dan garam di dunia media sosial. Saya rasa harusnya sih orang-orang Kristen kalau memang mau mengkritik ya mencoba mendalami apa yang maksud yang ingin disampaikan seperti itu. Karena ini sudah main media sosial kan, sudah main platform YouTube yang sangat banyak akan ditonton.
yang dengan penilaian-penilaian yang sangat subjektif. Saya rasa itu bukan memunculkan dialog, tapi justru apa kalau ada istilah itu, dialog agama tuh seharusnya menjadi titik vital untuk kita bertumbuh bersama-sama, bukan bertumbuh bersama tapi untuk saling memahami, dan jangan menjadi titik fatal saling justru akan menghancurkan seperti itu. Nah, saya rasa kalau saya mengkritik otokritik pada kekristenan sendiri, ya saya respect bagi para apologet yang memang berusaha juga secara objektif menilai, tapi sayang dengan pandemi ini justru memunculkan apologet karbitan yang tidak paham sebenarnya di dalam menilai, kemudian langsung berkuar-kuar di YouTube, platform yang sangat umum sekali seperti itu. Ya itu saya lihat kalau dialog itu, saya takut aja sih justru kekristenan justru menjadi salah satu penyumbang api di Indonesia ini justru. Nah itu kritik kepada kekristenan sendiri sih. Itu Ya. kalau secara populer sih Pak yang saya lihat. Thank you. Thank you Pak Rikstof untuk komentarnya ya. Dan ini komentar yang sangat kekinian ya, karena menyangkut medsos juga ya, yang menjadi wadah ya dari banyak perdebatan agama justru ya. Dan kalau komunitas Kristen berdebatnya bukan cuma sama komunitas dari agama lain, kadang-kadang berdebatnya di antara komunitas Kristen sendiri ya. Saya rasa di komunitas Islam juga ada ya perdebatan semacam itu, karena kan pemahaman tidak homogen ya. Nah, jadi memang dilematis ya kalau bicara soal medsos adalah ini ya, problemnya adalah medsos itu memang ngomporin ya posturnya gitu ya. Karena kalau kita nggak pasang judul yang kontroversial ya, atau thumbnail yang nggak ini ya menarik banget dan sangat provokatif begitu ya, maka itu sering nggak dilihat orang begitu ya. Dan padahal kan orang di medsos itu cari uang ya. Ada yang sampai level kalau influencer tertentu itu dimonetisasi begitu ya di YouTube begitu ya. Dan godaan yang lain adalah kalau di YouTube terus terkenal ya, nanti diundang ya gitu. Oh, ini apologet Kristen nih. Oh, menghantam agama-agama yang lain nih ya dengan ini ya, dengan hebat gitu ya. Undang ke gereja kita. Ya, terus jadi populer dia. Ya, dapat banyak uang juga gitu ya. Nah, ini jadi susah ya, kompornya itu memang udah kayak ada engine-nya begitu ya. Karena kita akan cenderung mengejar itu. Ya, sehingga bagaimana menghembuskan hawa yang berbeda ya di dalam suasana dialogis itu jadi lebih susah. Ya, karena eh, ada penelitiannya yang bilang bahwa ya semacam hoax ya atau hal-hal yang lebih provokatif begitu ya, menjalarnya 6 kali lebih cepat ya daripada hal-hal yang lebih positif ya, yang lebih kalau bicara sains atau apa lebih hati-hati dan lain sebagainya, itu nggak digubris orang begitu ya. Nah, jadi kalau orang mau laku keras terus mungkin jadi pembicara kondang atau apa ya begitu. Jadi gaya yang diambil itu harus gaya yang konfrontatif ya. Nah, ini saya rasa godaan yang cukup sulit ya, bahkan untuk pembicara-pembicara, pendeta dan lain sebagainya, karena kalau kita itu konfrontatif sering ada keuntungan psikologisnya. Ya, kita jadi merasa benar ya, terus kita merasa kelompok kita itu memang yang paling hebat dan paling benar. Lalu habis itu juga kemungkinan ada keuntungan ekonomisnya ya kalau terus jadi penceramah kondang atau apa begitu ya. Jadi wah, itu godaannya berlipat ganda ya. Jadi temptation-nya yang sinful temptation itu jadi sangat kuat ya. Dan kalau kita kurang hati-hati ya akan dengan sangat mudah ya terjebak ke dalam hal-hal itu ya. Jadi memang butuh orang yang memang memahami dengan cukup baik ya tradisi agama. Lalu bisa ya mengembangkan teologi itu yang lebih berdamai begitu ya. Dan bisa melawan godaan-godaan itu ya, dapat uang cepat, jadi populer cepat dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, saya nggak terkenal ya. Yang penting saya melakukan tafsir ya, dan melakukan diskusi akademis itu yang baik dan bisa dipertanggungjawabkan gitu.
Ya, kalau saya lidahnya tajam ya lebih cepat terkenalnya gitu ya. Tapi buat apa yang semacam itu gitu. Ya. Bukan tantangan yang mudah ya. Jadi memang itu tantangan kita. Bapak Ibu akan menghadapi godaan-godaan itu juga nanti kalau di mimbar-mimbar gereja atau di medsos sih. Tapi benar sih Pak. Oh, itu saya sempat pernah ikutin ya dialog beberapa orang yang YouTuber yang bermain di ranah apologetika seperti itu ya. Dan kemudian kan buka interaksi. Nah, kemudian ada yang masuk dalam interaksi tersebut, dia mengatakan, iya nih saya bahas renungan, khotbah apa semua, kagak ada subscriber, kagak ada yang lihat. Giliran bahas apa apologetika, giliran bahas apa agama lain, wah ningkat tajam gitu. Saya kaget, iya baca, iya juga ya. Nah, itu selera pasar. Dan saya Iya. teringat, saya kan suka nonton kadang apa marketing itu memainkan ketakutan. Ya. Ya kan, memainkan ketakutan itu sangat powerful. Jadi kegala apa semuanya itu kemudian kan tudingan dari sana, wah kan takut nih. Maka sekarang ada solusi nih. Nah, saya cuma takut akhirnya permainan-permainan itu tidak lagi apa ya? Bagi kekristenan sendiri tidak lagi menumbuhkan iman sebenarnya. Tapi ya seperti kata Pak yang tadi, itu godaan monetisasi akhirnya. Nggak peduli lagi akhirnya tentang gereja bertumbuh, gereja yang objektif, gereja yang menjadi terang, ya kan? Gereja yang anugerah itu apa kalau bahasa Pak Esen kan kebenarannya untuk mereka, anugerahnya untukku. Itu kan satu yang bahaya gitu kan, seolah wah kamu harus begini-begini baru dikatakan benar, tapi nggak tunjukin anugerah. Ya itu apa saya mencoba apa digest merenungkan iya ya di apa ya kita di konteks Indonesia kan yang plural agama ini bagaimana seharusnya kita menjadi apakah khususnya dalam media sosial. Wah, itu godaan-godaan yang sangat bahaya nih bagi para hamba Tuhan kita semua itu. Kalau sudah masuk di ranah-ranah itu, pengen cari monetisasi langsung masuk ke dunia apologetika, sekalipun nggak Iya. mumpuni ya. Ya itu sih Pak, kegelisahannya. Iya dan apa kalau masuk dengan gaya yang semacam itu ya nanti narasinya untuk menjustifikasi adalah kita membela kebenaran, Pak. Jadi lebih lebih sulit lagi ya, bukan cuman sekedar monetisasi dan jadi populer ya, tetapi kita itu glorifying hal-hal itu gitu ya. Wah itu godaannya luar biasa kuat ya, anginnya kenceng ya. Jadi memang memang itu tantangannya sih. Ya. Nah, kalau itu tantangannya ya, maka pertanyaan kita juga adalah apa ada ya hal-hal yang dapat kita lakukan ya supaya kalau kita berinteraksi itu kita mungkin lebih baik ya. Ada komentar atau kalau ada pertanyaan lagi yang lain juga boleh sih, silakan. Pak, setelah saya lihat-lihat, kok kayaknya kesannya Muslim tuh lebih toleransi ya Pak ya. Jadi dari kayak tadi surat-suratnya gitu kan, jadi nggak ada tuh statement yang mengatakan bahwa ya di luar Muslim atau di luar tauhid itu ya mereka itu sesat gitu, dalam arti bahkan ada surat-surat pluralisnya gitu. Sedangkan kalau di dalam kekristenan sendiri kan di luar Kristen ya nggak ada yang selamat. Udah, jadi dalam keselamatan itu hanya melalui Kristus gitu kan. Dengan sisi lain kan dia mau mengatakan bahwa yang di luar Kristus itu semuanya nggak selamat gitu. Yang alih-alih katanya kekristenan mengatakan bahwa keselamatan bagi semua bangsa, tapi ternyata bentuknya adalah sebetulnya converting gitu loh. Semua harus jadi Kristen ya selamat. Tapi justru kalau di Muslim saya ngelihatnya malah ternyata lebih toleransi ya. Iya, jadi sebenarnya di Quran ayat-ayat yang mengkritisi Nasrani dan Yahudi juga ada, Pak. Dan itu juga sering bisa juga dijadikan argumen ya untuk sikap yang lebih menguat kepada kelompok sendiri begitu ya. Mungkin kalau Bapak bisa bayangkan ya seperti membaca surat Roma atau Galatia ya. Kadang-kadang Paulus itu memberikan kata-kata yang cukup keras ya terhadap kelompok Yahudi yang sebelumnya begitu ya. Sehingga banyak tradisi-tradisi kekristenan itu
menganggap ya dengan cepat bahwa oh Yahudi pasti legalistik, Yudaisme pasti nuansanya sebenarnya legalistik belaka ya, menekankan hukum Taurat dan lain sebagainya begitu ya. Padahal kan sebenarnya iman Israel itu muncul dari covenant juga ya, dan hukum Taurat itu muncul dalam konteks perjanjian juga ya. Jadi tuduhan bahwa itu bisa simply legalistis begitu aja juga sebenarnya bisa cukup sulit dibuktikan ya kalau baca Alkitab ya. Tapi memang ada ya di mana Paulus itu dengan kata-kata yang cukup keras ya, seperti kalau baca Galatia, hukum Taurat itu digambarkan sebagai perbudakan ya, sehingga kamu itu anak-anak janji, anak perjanjian, anak merdeka. Kenapa lagi kamu mau kembali kepada perbudakan hukum Taurat itu begitu ya. Ada ya kalimat-kalimat yang keras semacam itu. Sehingga bisa juga ada dalam sejarah gereja orang mengambil ayat-ayat yang semacam itu ya, yang lebih keras itu untuk lebih menekankan supersessionism ya, bahwa Yahudi itu memang basically sesat dan udah berlalu, sekarang kekristenan dan gereja gitu ya. Nah, untungnya buat komunitas Kristen ya, komunitas Kristen itu tidak membuang perjanjian lama ya, dan terus membaca itu dan mengambil itu menjadi warisan kanonnya juga ya. Ada usaha untuk membuang itu ya waktu di abad ke-2 itu ya. Kalau Bapak Ibu ingat baca Bart Ehrman ya, dia cerita ya soal Marcion itu yang berusaha pokoknya cuma mau kitab perjanjian baru doang. Dan bahkan dari perjanjian baru juga diseleksi lagi sama dia, nggak semua kitab gitu ya. Jadi dia super selektif dan pilih-pilih begitu untuk menjustifikasi pemahaman dia terhadap kekristenan yang tertentu. Untungnya dia nggak berhasil. Ya karena bapak-bapak gereja mula-mula itu di dalam pimpinan Roh Kudus itu mengambil ya kanon yang lebih lengkap ya untuk diwarisi di dalam tradisi gereja begitu ya. Nah, tapi bahwa tafsirnya bisa ke arah sana bisa, Pak. Jadi bahwa di Quran juga ada yang mengkritisi Yahudi dan Nasrani, ada juga. Jadi memang terakhirnya tergantung bagaimana kita menafsirkan hal-hal itu ya. Nah, yang sering tidak kelihatan atau tidak tampak, terutama kalau di dalam situasi yang memanas ya, adalah ayat-ayat yang pluralistik itu yang di Quran. Sehingga memang siang ini saya kepingin menunjukkan hal-hal itu gitu ya. Jadi jangan terlalu cepat prejudis ke kelompok Islam ya, bahwa mereka tuh nggak ngerti toleransi atau apa. Ya enggak gitu ya. Coba dulu baca Quran gitu ya. Kalau nggak pernah baca Quran terus di drive oleh prasangka tertentu ya jadi gitu ya. Ya sama juga ya sama terhadap orang Kristen ya, dasar orang Kristen juga nggak toleran begitu ya, nggak bisa diajak ngomong dan sebagainya. Dan ada orang-orang Kristen yang kayak gitu ya. Dan kita harus menyayangkan ya kenapa orang Kristen tuh tidak bisa ya mencerminkan cinta kasih Tuhan ya. Justru malah jadi biang ribut ya di tengah masyarakat gitu misalnya. Ya, thank you Pak untuk komentarnya. Ada pertanyaan lagi Pak Rikstof, barusan koneksi lagi nih. Ada pertanyaan atau komentar yang lain? Jadi bagaimana kita menekankan tautan atau menekankan ayat-ayat ketegangan? Kalau dua-dua itu ada. Gimana usulan Bapak Ibu? Harusnya sih tautan Pak ya, karena pengennya damai. Iya. Jadi misalnya ya kalau Bapak Ibu cari baca buku ya, ada buku yang ditulis oleh Profesor di Yale namanya Miroslav Volf ya, judulnya Allah ya. Dan argumen di bukunya Volf itu ya adalah bahwa sebenarnya Allahnya kekristenan dengan Allahnya Islam itu sama. Ya, lalu kalau Bapak Ibu lihat di Google misalnya ya, ada satu profesor wanita dari Wheaton College waktu itu di dalam situasi yang bermuatan rasis yang cukup keras di Amerika itu memberikan komentar yang serupa ya seperti Miroslav Volf ya. Terus dia dikeluarkan dari Wheaton gitu ya. Nah, jadi kalau
ngetengahkan tautan ya, semacam Wolf itu apa oke menurut Bapak Ibu? Dan argumen Wolf itu cukup masuk akal ya. Dia bilang gini, loh katakanlah kelompok Kristen itu percaya kepada Allah Tritunggal ya, tapi Allah Tritunggal itu kan bukan politeisme. Ya, Allah Tritunggal itu monoteisme. Ya, jadi jangan juga salah sampai berpikir bahwa Tritunggal itu politeis, ya enggak. Begitu ya. Jadi kalau sama-sama Allahnya juga Allah yang monoteis ya, dan Muhammad sendiri menuntun komunitasnya di zamannya ya beralih dari Allah yang politeis itu kepada Allah yang monoteis begitu ya. Maka sebenarnya ada kesamaan ya antara Allah kekristenan dengan Allah di dalam Islam begitu. Nah, itu argumen utamanya si Wolf. Itu juga yang dibilang sama Pak Franz Lire waktu itu ya Pak ya? Iya. Iya, yang didiskusi sama Muslim waktu itu. Ya, di Nurkolis Society waktu itu ya. Ya, jadi mungkin ya usulan yang baik ya adalah kita tuh tidak menutup mata ya terhadap tautan-tautan ya, dan bahkan juga bisa menggemakan ya dengan lebih kuat ya bahwa ini ada loh sebenarnya linkage itu ya. Kita bukan seperti dua kelompok asing yang sama sekali tidak bisa bercakap-cakap begitu ya, karena ada orang yang mengambil posisi seperti itu ya. Ya udahlah pokoknya kalau ngomong agama kita nggak bisa lah ngomong apapun ya, pokoknya nggak bakal ketemu lah. Nah nanti dulu ya, jangan terlalu cepet-cepet. Jangan-jangan tuh kita bisa saling memahami ya walaupun dari agama yang berbeda. Begitu ya, karena ada esensi-esensi yang jauh lebih mendalam mungkin daripada sekedar hal-hal yang kita kemukakan secara kata-kata di permukaan begitu ya. Jadi bukan tidak mungkin kita saling memahami begitu ya. Jadi jangan menutup mata terhadap tautan-tautan. Tetapi kalau perbedaan itu muncul ke permukaan lalu dibicarakan, kita juga jangan menyangkal, ya jangan denial, karena kejujuran itu ya untuk bilang ya memang sih ada perbedaan begitu ya. Itu juga yang menjadi semacam modal dasar ya untuk persahabatan yang murni, gitu ya. Persahabatan yang sesungguhnya ya, hospitality itu kan terjadi bukan kalau kita sama pendapatnya, melainkan justru kalau kita berbeda pendapat ya, tetapi kita tetap bersahabat. Begitu ya, dan bukankah di dalam keluarga juga kita gitu ya, di dalam kehidupan sehari-hari juga kita gitu. Orang yang menjadi sahabat terbaik kita kan bukan orang yang selalu sependapat dengan kita. Begitu ya, jadi berbeda pendapat nggak apa-apa ya, perbedaan itu jangan disangkal ya. Tetapi bagaimana juga kita tidak menutup mata ya terhadap tautan-tautan yang ada di dalam relasi kita begitu. Ya, mungkin itu kali usulan yang lebih workable sih. Ada komentar dari Bapak Ibu atau pertanyaan lanjutan? Jadi end goal-nya ya di dalam dialog itu bukan cuma konversi ya, saling memahami juga satu kemajuan ya. Dan seperti tadi Pak Rikstof itu bilang kita bisa bertumbuh bersama ya, memang bisa loh. Ya karena seringkali juga ya pada saat kita itu berusaha berdialog dengan yang lain ya dan melihat diri kita sendiri dari kacamata orang lain ya. Pada saat itu juga sering terjadi bahwa pemahaman kita terhadap diri sendiri dan keimanan kita itu jadi lebih mendalam. Ya karena hal-hal yang tadinya taken for granted ya, sekarang jadi harus kita pikirkan lebih hati-hati begitu ya. Karena kita sedang berdialog dengan pihak yang lain sekali ya pemahamannya terhadap kita gitu. Jadi di dalam hal semacam itu juga bisa cukup produktif ya dialog itu ya. Jadi jangan cepat-cepat menutup pintu dan dari awal sudah bilang pokoknya kita nggak bisa lah kalau ngomong agama, janganlah. Memang kadar persahabatan itu ada macam-macam ya. Ada yang bisa relasi itu cukup dekat untuk ngomong hal-hal yang sangat sensitif, namun tetap terus bersahabat. Ada yang nggak bisa, ya. Ada yang memang harus dengan courtesy dan lain sebagainya, begitu ya.
Tapi ya kita lihat relasinya seperti apa ya, dan kita jangan menutup pintu dari awal terhadap dialog dan relasi apapun sih ya. Mungkin itu kali yang bisa dilakukan. Ada pertanyaan soal pemahaman Islam yang tadi muncul dan atau yang Bapak Ibu baca dari Jonathan Brown atau Abdullah Said? Oh, mungkin saya mau mention satu hal lagi ya yang pendek ya, soal ayat-ayat yang ada kekerasan ya. Ayat-ayat kekerasan itu kan bukan cuma muncul di Quran, di Alkitab juga ada ya. Ya jadi perang-perang di kitab Yosua gitu misalnya ya. Nah, mungkin satu hal yang kita perlu coba bayangkan ya untuk memahami ya adalah ada situasi-situasi di dalam kehidupan ini ya yang membuat ayat-ayat semacam itu memang lebih gampang dipahami. Misalnya ya, kalau situasinya ekstrim ya, misalnya di komunitas di gangster di Bronx gitu ya, di New York City gitu ya. Yang berlaku itu adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya karena kalau yang di sebelah situ itu membunuh anggota geng yang di sebelah sini begitu ya, terus nggak terjadi balasan, besok dibunuh semua, begitu ya karena kelompok itu tuh lemah, begitu ya kita bisa binasakan aja semua gitu ya. Nah di dalam situasi-situasi yang kayak gitu ya, maka harus ada respons, begitu ya karena kalau enggak ya, yang ada adalah besok ya dibantai semua, begitu ya. Jadi situasi yang semacam itu, wisdom apa yang bisa berlaku adalah ya kamu harus hati-hati ya, dan kamu harus lihat ya siapa musuh dan siapa teman itu dengan hati-hati ya. Mungkin melakukan aliansi ya, pernikahan politik atau apa begitu ya. Tapi juga nggak boleh mundur dari perang kalau diserang ya, karena kalau mundur dari perang nanti yang ada adalah ya udah habis. Komunitas itu besok akan dipukul orang sampai mati total begitu ya. Nah itu situasi yang ekstrim ya, tetapi di dalam suasana perang suku ya, yang di Jazirah Arab ya, di mana kehidupan itu memang kalau di jalan itu yang penuh bahaya, dilakukan penjarahan ya, dan hal-hal harta yang didapat itu memang diambil ya untuk komunitas dan sebagainya ya. Itu hal-hal semacam itu juga adalah realitas di dalam masyarakat kuno yang juga digambarkan di Alkitab. Begitu ya. Jadi kalau kita baca ya ayat-ayat dari masyarakat kuno itu dengan standar modern kita, di mana peperangan itu bukan jadi opsi begitu ya. Ya itu pun sebenarnya Perang Dunia I dan Perang Dunia II belum terlalu lama berlalu ya dari sejarah kita ya. Masih masih dalam 2 abad terakhir ini begitu ya. Jadi sebenarnya kita belajar hal-hal itu juga baru saja ya, sehingga kita tuh sekarang bisa berdiplomasi, duduk di belakang meja dan berdebat ya. Zaman dulu ya bunuh-bunuhan dengan senjata, begitu ya. Sehingga di dalam situasi masyarakat yang sangat berbeda, kalau kita berusaha menerapkan standar kita terus baca ayat-ayat itu, terus lalu bilang ya bahwa oh ini ayat-ayat kekerasan aja ya. Ya mungkin memang kita kurang ya bisa menghayati konteksnya pada saat itu ya. Sehingga membaca kontekstual itu memang jadi penting sih. Ya, ya itu aja kali komentar terhadap ayat-ayat kekerasannya yang ada di Alkitab. Dan ayat-ayat semacam itu memang menegaskan lagi bahwa tafsir itu jadi penting. Ya, dan tugas teolog juga ya bagaimana mengapproach ayat-ayat semacam itu dan mengolah ayat-ayat yang lebih bersahabat, lebih tolerir untuk kehidupan kita sekarang. Oke, ada komentar lagi terakhir mungkin dari Bapak Ibu? Oke, kalau nggak ada mungkin cukup ya. Thank you ya Bapak Ibu udah meluangkan waktu di tengah-tengah liburnya untuk bertemu.